Assalamualaikum. Merdeka. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afrida Zahira dan teman saya Fahrusi Syakirin. Kami, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 6 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Jadi di video kali ini kami akan membahas materi hukum agraria tentang PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mulakan dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy this video guys. Yang pertama adalah pengertian PPAT. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberi kuasa pembebanan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dilihat dari dua pengertian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa PPAT merupakan pejabat umum. Pejabat umum ini memiliki karakter yuridis, yaitu selalu dalam hukum publik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PPAT merupakan seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang membuat akta otentik untuk melayani kepentingan publik. Oke, selanjutnya mengenai macam-macam PPAT. Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, ada 3 macam PPAT. Yang pertama adalah PPAT. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pengertian bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Nah, yang dimaksud PPAT dalam ayat ini adalah lulusan program spesialis notaris dan lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan di STPN Yogyakarta. Lalu yang kedua ada PPAT sementara. PPAT sementara merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT di tempat yang belum cukup terdapat PPAT. Contohnya seperti camat dan kepala desa. Lalu yang ketiga ada PPAT khusus. PPAT khusus ini merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT dalam membuat akta tertentu khusus dalam rangka melaksanakan program pemerintah. Contohnya adalah kepala kantor. Jadi, apa sih perbedaan dari 3 macam PPAT ini? Perbedaan yang pertama adalah PPAT diangkat oleh menteri, sedangkan PPAT sementara dan PPAT khusus ditunjuk oleh menteri. Lalu yang kedua, yang diangkat menjadi PPAT adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Sedangkan yang ditunjuk sebagai PPAT sementara merupakan pejabat pemerintah dan yang ditunjuk sebagai PPAT khusus merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu PPAT dan PPAT sementara dalam menjalankan kewenangannya diizinkan untuk menerima honorarium setinggi-tingginya 1%. Sedangkan PPAT khusus tidak memungut biaya dalam menjalankan kewenangannya. Pembahasan selanjutnya yaitu yang dapat diangkat menjadi PPAT. Menurut pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT ada 3. Yang pertama adalah mengikuti ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, mengikuti ujian PPAT yang diselenggarakan untuk mengisi formasi PPAT di tempat yang belum terpenuhi formasi PPAT-nya. Dan yang terakhir adalah diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan syarat-syarat untuk diangkat sebagai PPAT yaitu 1. Berkewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Yang ketiga, berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat. Yang keempat, belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. Yang ketujuh, lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional. Baik, selanjutnya saya akan membahas seputar tugas PPAT. Jadi, tugas PPAT itu ada dua. Yang pertama itu membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan izin pemindahan hak dan permohonan penegasan konversi serta pendaftaran hak atas tanah. Yang kedua itu membuat akte mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak tanggungan, contohnya seperti AJB atau akte jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kewajiban dari PPAT. Kewajiban dari PPAT sesuai dengan pasal 45 Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Nomor 37/1998 tentang peraturan jabatan atau pejabat pembuat akte tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi Pancasila UUD 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai PPAT. Yang ketiga, menyampaikan laporan bulanan mengenai akte yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertahanan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat, menyerahkan protokol PPAT dalam hal A. PPAT yang berhenti menjabat menyerahkan kepada PPAT di daerah kerjanya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan. B. PPAT sementara yang berhenti sebagai PPAT sementara yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertanahan. C. PPAT khusus yang berhenti sebagai PPAT khusus kepada PPAT khusus yang menggantikannya atau kepada Kepala Kantor Pertahanan. D. Membebaskan uang jasa pada orang yang tidak mampu yang dibuktikan secara sah. Yang kelima, membuka kantornya setiap hari kerja kecuali sedang melaksanakan cuti atau hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja kantor pertanahan setempat. Yang keenam, berkantor hanya di satu kantor dalam daerah kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatan PPAT. Yang ketujuh, menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan tera ancap atau stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati atau Wali Kota, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertahanan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan setelah pengambilan sumpah jabatan. Yang ke-8, melaksanakan jabatan secara nyata setelah pengambilan sumpah jabatan. Dan yang ke-9, memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh kepala badan. Sedangkan mengenai wewenang dari PPAT adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat akte otentik mengenai semua perbuatan hukum, yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, dan yang terakhir ada pemberian hak tanggungan. Selanjutnya yang kedua itu, PPAT dapat membuat akte mengenai perbuatan hukum, mengenai hak atas tanah antara lain termasuk hak guna usaha dan tanah bekas hak milik adat, atau hak-hak atas tanah yang menurut sifatnya dapat dialihkan atau dibebani hak tanggungan, atau membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan. Yang ketiga ada PPAT khusus hanya berwenang membuat akte mengenai perbuatan hukum yang disebutkan secara khusus dalam penunjukannya. Dari tugas dan wewenang PPAT yang sudah disebutkan,
Dalam praktek sehari-hari, kantor PPAT seringkali mengurus hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan PPAT, yaitu hal-hal yang timbul atas permintaan dari masyarakat yang menyebabkan kantor PPAT membantu untuk menyelesaikan. Jadi semacam bantuan PPAT untuk kepentingan masyarakat karena masyarakat tidak biasa atau tidak sempat untuk mengurusnya. Misal pembuatan sertifikat untuk pertama kalinya, yang dalam bahasa teknis keagrariaan dikenal dengan istilah konversi hak lama. Lalu peningkatan atau penurunan hak atas tanah, proses turun waris sertifikat, yaitu proses merubah data kepemilikan tanah yang terjadi akibat adanya kematian. Lalu ada pembuatan sertifikat penggabungan atau pemisahan hak atas tanah, roya sertifikat, yaitu pembersihan sertifikat dari catatan yang sedang dijaminkan, lalu perpanjangan dan pembaharuan hak guna bangunan. Selanjutnya mengenai pemberhentian PPAT. Pemberhentian PPAT diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 atau disebut Undang-Undang Jabatan Notaris atau UJN. Yaitu PPAT yang diberhentikan oleh menteri terdiri atas 3 macam. Yang pertama diberhentikan dengan hormat, yang kedua diberhentikan dengan tidak terhormat, dan yang ketiga diberhentikan sementara. Yang pertama diberhentikan dengan hormat. PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena A. Permintaan sendiri, B. Tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, C. Merangkap jabatan. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU nomor 24 tahun 2014, PPAT dilarang merangkap jabatan menjadi 1. Advokat, konsultan atau penasihat hukum, 2. Pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, dan pegawai swasta. 3. Pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. 4. Pimpinan pada sekolah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. 5. Surveyor berlisensi. 6. Penilai tanah. 7. Mediator. D. Dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. E. Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun. 2. Diberhentikan dengan tidak terhormat. PPAT diberhentikan dengan tidak terhormat dari jabatannya karena A. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT. B. Dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang ketiga diberhentikan sementara. PPAT diberhentikan sementara dari jabatannya karena A. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 tahun atau lebih berat. B. Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah. C. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT. D. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten atau kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT. E. Dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang. F. Berada di bawah pengampuan. G. Melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya sanksi-sanksi PPAT. Mengenai sanksi PPAT yang dapat dikenakan terhadap PPAT juga ditetapkan dalam pasal 6 ayat 1 Kode Etik PPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan PPAT atau ikatan pejabat pembuat akte tanah, onzetting atau pemecatan dari keanggotaan PPAT, dan yang terakhir ada pemberhentian dengan tidak terhormat dari keanggotaan PPAT. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Pasal 6 ayat 2 Kode Etik PPAT. Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah. Teguran secara lisan ataupun tertulis bukan merupakan jenis sanksi administratif, melainkan merupakan suatu prosedur sebelum dilakukan sanksi berupa paksaan pemerintah. Kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka Majelis Pengawas Pusat berwenang dalam hal
Yang pertama, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Yang kedua, ada mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak terhormat kepada menteri. Sedangkan sanksi pidana yang akan diterima PPAT jika mengetahui data-data yang diberikan oleh pihak yang akan membuat akte adalah palsu, yaitu pasal 55 KUHP yang mengenai penyertaan. PPAT juga dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan suatu akte hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akte di bawah tangan, atau suatu akte menjadi batal demi hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Pemberian sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga yang tidak mampu dipenuhi oleh notaris sehingga diputus pailit. Maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pasal 12 huruf A, notaris dapat dijatuhi sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah honorarium PPAT. Nah, secara bahasa, honorarium itu dapat berarti upah. Dapat juga diartikan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, dan tenaga honorer. Dapat juga berarti upah di luar gaji dan atau diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga honorarium itu dapat disimpulkan sebagai imbalan atas jasa yang diterima oleh pekerja profesi dan ketentuannya telah diatur dalam suatu regulasi hukum. Nah, ketentuan mengenai honorarium PPAT ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 32, yaitu yang pertama, uang jasa atau honorarium PPAT dan PPAT sementara tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta dan dilarang melakukan pungutan lain. Yang kedua, PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu. Yang ketiga, PPAT khusus melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya. Bagi PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan honorarium ini, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Jadi, itu tadi materi pembahasan hukum agraria tentang PPAT. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini jika dirasa bermanfaat. Thanks for watching and see you next time. Ada wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.